dia asam lambung itu sudah sampai leher lah. Oh. Tidak lagi sudah sampai ini, sampai Lalu bulu mati Jum Lembang. Iya, nah, Jum Lembang itu anak mati. Nggak mati. Bagaimana nanti itu bisa menimbulkan pemicu kembali kan ketika tuntutan 17+8 itu tidak direalisasi. Mungkin menurut saya sah-sah saja, bisa saja terjadi untuk kemudian itu membuat lebih dari aksi demonstrasi kemarin. Membuat kebijakan cek ombak dulu lah. Oke. Setelah cek ombak, oke di masyarakat, oke kita jalan. Iya. Kalau setelah itu cek ombak kemudian menimbulkan kemarahan di masyarakat, oke kita tarik kembali kan. Oke, kembali lagi bersama saya Rivaldi Alwi di Lentera Demokrasi. Terkait dengan beberapa isu yang terjadi kemarin, peristiwa demonstrasi 1 September masih meninggalkan beberapa pertanyaan, yang dimana ada beberapa tuntutan, yaitu 17+8 dengan poin per poinnya, itu masih baik. Ada beberapa tuntutan yang belum terrealisasi mungkin. Menurut Bung Taufik sendiri sebagai aktivis di Permahi, bagaimana melihat peristiwa ini? Peristiwa di 1 September kemarin ya. Ya. Dan itu kemudian yang mengambil tagline-nya bubarkan DPR mungkin. Ya, benar. Vital sekali itu. Ya. Kalau saya melihatnya dengan ya kita mulai dari pokok permasalahannya itu, kenapa sih teman-teman itu sampai ya melakukan yang itu yang sampai amarah masyarakat itu sampai meledak seperti itu kan. Mungkin kita mulai dari kenapa sih terjadinya peristiwa ini? Kenapa sih terjadinya demonstrasi ini? Kenapa sih? Kalau kita pertanyaannya tadi berangkat dari hal apa? Ya sebetulnya itu berangkat dari ketimpangan sosial masyarakat. Dan itu ketika ketimpangan itu terjadi, aspirasi masyarakat itu tidak didengar, dan juga masyarakat ini yang mengalami kemarahan, dan itu dipicu oleh berbagai hal. Diledakkanlah dengan di tanggal 25 Agustus dan 1 September kemarin. Nah, kalau saya tarik kembali nih mungkin dari setelah pemerintahan Prabowo yang kemarin itu 15 hari kemudian, kita masyarakat dipertontonkan dan diributkan dengan keadaan bahwasanya kebijakan gas LPG yang itu rentan sekali kan dari kehidupan masyarakat, bahwasanya gas LPG itu tidak boleh dijualkan kembali ke ecer-ecer. Kemudian itu menimbulkan kemarahan dan antri panjang di masyarakat, dan kemudian ditarik kembali. Dan setelah itu juga kemudian kita dari pajak 11% dinaikkan ke 12%. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang menimbulkan keributan masyarakat. Iya, menimbulkan keributan lagi pada saat itu. Akhirnya ditarik kembali. Jadi seolah-olah dengan keadaan itu, ya pemerintah ini membuat kebijakan cek ombak dulu lah. Setelah cek ombak, oke di masyarakat, oke kita jalan. Kalau setelah itu cek ombak kemudian menimbulkan kemarahan di masyarakat, oke kita tarik kembali kan. Nah, cuman ada kepentingan bagi petinggi-petinggi DPR ini nih. Nah, untuk sendiri melihatnya bagaimana itu? Ya, balik lagi sebetulnya pemicu itu kan oleh kenaikan tunjangan DPR ini yang itu kenaikan gaji lah ini tunjangannya kan. Ya, dengan keadaan di masyarakat itu sendiri ya tidak sesuai kesenjangan sosialnya tadi. Yang di DPR tadi sebagai kita sebutkanlah wakil rakyat, itu keadaannya tunjangannya semakin tinggi kan, tapi di masyarakat itu sendiri, masyarakatnya mengalami ya kemarahan dan keresahan, dan mungkin itu keadaan yang kalau dia asam lambung itu sudah sampai leher lah. Tidak lagi sudah sampai ini, sampai bulu mati. Jum Lembang. Jum Lembang itu anak mati. Nah, jadi ya saya lanjutkan lagi mungkin di pemerintahan Prabowo ini tadi, dengan lanjut di PPN naik lah 12% tadi, ditarik kembali mungkin itu. Kemudian
kebijakan yang ditimbulkan lagi di masyarakat ini yang mengancam supremasi sipil gitu. Nah, ya banyak evaluasi sebetulnya dari kebijakan MBG kan yang pada bersamaan sebetulnya itu program MBG ini kan dia Ada beberapa kesalahan kah mungkin yang iya lihat? ya betul, ada beberapa kesalahan yang itu dipertontonkan masyarakat ini sebetulnya dengan program MBG ini, ada yang keracunan lah. Nah, yang dia itu bersamaan juga sebetulnya dengan efisiensi anggaran pada saat itu kan, yang di berbagai kementerian yang pada saat itu kesehatan tidak diprioritaskan dan pendidikan juga sebagaimana mestinya tidak. Kalau Permai itu sendiri dia sebagai wadah organisasi praktisi hukum, dia berfokus pada saat setiap aksi demonstrasi yang itu dicanangkan oleh teman-teman mahasiswa, dia berperan sebagai pos bantuan hukum. Oh, pos bantuan hukum. Iya, betul. Jadi Permai sendiri tidak ikut sebagai pelaku demonstran. Terlibat kan? Iya, tapi perannya dari Permai itu sendiri dia sebagai praktisi mahasiswa hukum yang ketika kejadian di aksi demonstrasi itu tersebut mengalami kekerasan lah dari aparat. Menurut Bung Taufik itu sudah terrealisasi nggak sih tuntutan-tuntutan tersebut? Kalau sudah terrealisasi atau belum itu mungkin kalau sekarang ada beberapa tuntutan itu sudah terrealisasi ya. Sekiranya itu kita lihat jangka pendek kan. Kalau jangka panjang itu kita lihatlah nanti bagaimana itu bahwa kemudian itu tuntutan itu direalisasi. Kalau dari Permai sendiri itu ya kita lihat saja sebetulnya untuk tuntutan itu. Ya itu kan sebagai bentuk komitmen lah dari pemerintahan untuk bagaimana dia merealisasi tuntutan 17+8 itu. Nah, kalau Permai sendiri ya melihat dan mengawal dengan tuntutan itu, ikut juga mengawal dan terlibat. Kalau kita melihat dan menggambarkan dari aksi kemarin, sebetulnya kan itu kan hasil dari ketimpangan dan ketidakadilan sosial lah sebetulnya, sehingga menimbulkan yang dikatakannya itu merusak fasilitas umum. Nah, kalau menurut saya, walaupun itu tidak bisa dibenarkan dan kita lihat dari sudut pandang lain, iya hasil dari perusakan fasilitas umum itu kan sebetulnya itu sebagai bentuk ekspresi lah, ekspresi dari masyarakat yang itu tidak sesuai dan kebijakan-kebijakan itu jauh dari kata berpihak kepada masyarakat. Iya kan? Iya benar. Tapi dengan walaupun mereka itu merusak fasilitas umum, ya kita tidak bisa mendengarkan membenarkan mereka itu merusak fasilitas umum. Tapi kan dengan keadaan yang kebijakan-kebijakan itu yang timbul dan ini kemudian melakukan aksi demonstrasi dan merusak fasilitas umum kan, kita lihatnya ini sebagai akibat dari kebijakan yang itu tidak berpihak kepada masyarakat, gitu kan? Apakah memang demonstrasi ini dibenarkan dengan perbuatan anarki? Sementara kan itu merugikan negara tuh. Kalau saya melihatnya, ya kita di Indonesia ini sebetulnya karakter bangsa Indonesia itu sendiri sebetulnya kan lahir dari musyawarah. Dari musyawarah dari founding father kita, Sultan Syahrir, Muhammad Atta, untuk bisa memerdekakan Indonesia ini. Nah, kemudian itu di fase-fase yang Orde Baru, Orde Lama, dan itu setelah musyawarah itu tidak menemukan jalan untuk keadilan dan kesejahteraan itu sendiri. Nah, barulah akhirnya ketika itu ya untuk menemukan jalan dan keadilan kesejahteraan itu sendiri, suara itu terdengar dari jalanan, bukan lagi terdengar dari dalam ruangan kan. Bagaimana nanti itu bisa menimbulkan pemicu kembali kan ketika tuntutan 17+8 itu tidak direalisasi. Mungkin menurut saya sah-sah saja, bisa saja terjadi untuk kemudian itu membuat lebih dari aksi demonstrasi kemarin. Tapi kan ya kita sayangkanlah, kita sama-sama cinta NKRI kan. Kalaupun dia tidak merealisasikan hal tersebut dan itu kemudian terjadi kembali,
aksi kemarin di 1 September dan dari 25 Agustus Sampai kemarin, itu kan berarti artinya dari hasil yang merealisasikan tersebut tidak terjadi. Pemicunya juga tuh dari yang tidak merealisasikan itu sendiri sebetulnya. Ya, mereka berkomitmen untuk bisa merealisasikan kebijakan dan tuntutan 17+8. Tapi arti kemudian mereka pada akhirnya masyarakat ini dikecewakan lagi dengan tuntutan 17+8 itu tidak direalisasikan sebagaimana permintaan dari masyarakat. Ada kepentingan-kepentingan dari asing kah, atau kepentingan-kepentingan dari pejabat-pejabat negara ini kah agar terjadinya demonstrasi ini? Kalau saya membacanya ya dari keadaan peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini dan kemudian pada pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini, itu selalu pada saat kejadian aksi demonstrasi pasti pernyataannya itu ini ditunggangi asing, ditunggangi antek-antek gitu kan. Padahal ketimpangan di masyarakat itu ya kita buktikan sendiri. Itu memang benar-benar terjadi sebetulnya kan. Iya. Menurut Bung Taufik ini berarti memang ada penunggangan ini begitu? Iya, kalau saya gini. Oke. Kemarin itu dinyatakan terus ada yang ditunggangi, ada antek-antek asing. Tapi sampai dengan hari ini ya kan, itu tidak bisa dibuktikan gitu. Untuk mereka itu ditunggangi oleh siapa. Kalaupun itu pernyataannya kita ditunggangi oleh seseorang, ya ayo buktikan gitu. Ya memang benar-benar aksi demonstrasi ini ditunggangi. Tapi kan faktanya pada hari ini itu mengklaim ini ditunggangi oleh orang asing, ditunggangi oleh antek-antek. Nah, tapi siapa pertanyaannya? Menimbulkan pertanyaan kan. Saya sendiri sebetulnya melihat aksi demonstrasi itu kemarin itu setelah tanggal 28 Agustus meninggalnya teman kita Afan Kurniawan dari Ojek itu, ya pure tanggal 1 September itu hasil dari gerakan hati nurani masyarakat, gitu, organik ya kan. Kalau setelah aksi itu ada yang menunggangi lah, ya yang jelas pasti hanya yang memanfaatkan momen-momen itu. Nah, kalau tadi saya dengar tarik dari pertanyaannya Mas Ripal tadi kan, ya aksi dilakukan oleh hijau lah, ini TNI yang kemudian itu diberitakan di media, ya yang menangkapnya kemudian dan hari ini diklarifikasi dan itu kan kita lihat dibebaskan kan. Nah, dibebaskan itu siapa dibebaskan? Iya, diklarifikasi dan mengatakan permintaan maaf ya kan dari pimpinan salah satu pejabatnya. Nah, ya kalaupun itu ditunggangi, ya buktikan gitu. Dari siapa sebetulnya yang menunggangi itu. Nah, sampai hari ini, ya teman-teman di Bandung kan kita lihat, yang dia ditangkap, buktinya bukannya ditunggangi oleh seseorang, buktinya ditunggangi oleh buku-buku, iya kan? Nah, masa itu kita bisa buktikan buku-buku itu yang jadi pemicunya, ya kan? Nah, yang katanya ditunggangi asing, ya masa buku yang dikatakan asing, ya kan gitu. Apakah ini memang murni dari gerakan masyarakat atau ditunggangi? Kalau saya sendiri ya melihat dengan keadaan aksi yang itu, yang tuntutannya yang banyak untuk kepentingan masyarakat bawah kan, gitu kan. Nah, kalau melihat dari tuntutannya, ya itu bisa kita baca sendiri. Itu pure dari dan organik panggilan dari hati masyarakat kan. Dan suara rakyat adalah suara Tuhan, dan suara Tuhan itu dibuatkanlah dalam satu tuntutan dan itu mewakili suara masyarakat gitu kan. Nah, kalau ya kita melihatlah aksi demonstrasi itu yang sampai semeledak itu kan, ya setelah aksi itu meledak, yang jelas saya katakan pasti banyak momentum orang yang mengambil kesempatan di situ. Nah, yang mengambil kesempatan itu sampai dengan hari ini orang asing atau orang siapa? Orang Taufik mungkin paham lah. Kalaupun orang asing, ya buktikan ayo siapa yang mengambil kesempatan itu. Jadi Bung Taufik, dengan keresahan yang terjadi sampai dengan hari ini, bagaimana sih menurut Bung Taufik? Ya kalau banyak sekali ya saya lihatnya.
kalau melihat keresahan-keresahan yang hari ini timbul terjadi dan itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat kan, sampai akhirnya kita melihat sendiri peristiwa kemarin itu. Ya sebetulnya kalaupun itu mereka dan di salah satu instansi itu untuk membuktikan salah satu siapa dalang di baliknya ini, ya ayolah, jangan kita, teman-teman kita yang ditangkap dan kemudian itu dikriminalisasi, jangan sampai masyarakat itu sendiri sebetulnya yang jadi korban kan. Ya kita melihatnya masyarakat yang dia itu sebetulnya menjadi korban dan penangkapan. Ya, teman-teman mahasiswa juga banyak ditangkap di Jakarta itu kan. Oh, ada yang ditangkap? Banyak ditangkap. Sampai hari ini belum dikeluarkan kan. Jadi ada beberapa mahasiswa peserta demo yang ditangkap dan sampai hari ini belum dikeluarkan. Belum tahu keberadaannya di mana? Iya, kalau belum tahu keberadaannya di mana, ya saya melihat kemarin itu dikatakanlah 3 orang katanya yang tidak kelihatan dan tidak tahu di mana kan. Nah, tapi ya jangan sampai masyarakat itu sendiri sebetulnya dijadikan tumbal untuk mereka itu dikriminalisasi untuk suatu pembuktian bahwasanya dalang dari aksi ini mereka. Ya kita buktikan lah dari siapa. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Bung Taufik, Ketua Permahi Kota Palembang. Jadi dari beberapa diskusi kita terakhir, kita masih menyisakan pertanyaan siapa yang salah terkait dengan peristiwa yang terjadi sejauh ini. Akan segera kembali lagi bersama saya Rivaldi Alwi di Lentera Demokrasi.